Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Abdurrahman dengan nomor urut absen 26, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan meringkas tentang materi mata kuliah saya, yaitu proyek pengembangan sistem informasi. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama itu ada project management, introduction dan project life. Project management body of knowledge adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager. Dokumen formal yang menguraikan norma-norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan akuntansi. Ada juga di sini mengartikan bahwa proyek itu adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dari sebuah proyek adalah suatu produk yang menjadi sebuah komponen item lain atau satu item akhir dengan sendirinya. Suatu kemampuan untuk melaksanakan satu layanan seperti satu fungsi bisnis yang mendukung produksi atau distribusi. Satu hasil seperti satu dokumen atau hasil seperti satu proyek riset yang mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah satu kecenderungan atau satu proses akan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ini ada macam-macam proyek. Salah satunya itu pengembangan sebuah produk atau layanan baru mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur, susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. Mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru, dan membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya menerapkan satu prosedur atau bisnis baru dan sebagainya. Dan di sini ada perbedaan proyek atau kegiatan operasional. Yang pertama ada proyek. Proyek ada terbagi beberapa macam, yaitu unik atau spesifik, dan memiliki awal dan akhir, misi perubahan, sumber daya manusia, fokus pada efektivitas, penugasan berdasarkan sasaran. Dan yang kedua itu ada operasional. Operasional yaitu ada beberapa, yaitu rutin, kontin, misi keseimbungan, sumber daya permanen, fokus pada efisiensi, penguasaan sesuai peran atau fungsi. Dan di sini ada manajemen proyeknya. Manajemen proyek merupakan aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada satu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Dan di sini ada tahap-tahap dalam siklus hidup proyek. Tahap inisiasi, tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Tahap eksekusi pelaksanaan proyek. Pada tahap ini bertujuan secara fisik akan dibangun.
dan tahap penutupan. Hasil akhir proyek dan dokumentasi akan diserahkan kepada pelanggan kontak dengan supplier akhir. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada sebuah stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Tahap-tahap proyek itu ada beberapa macam. Ada 3 jenis tipe hubungan antar tahap, yaitu hubungan sekuensi. Sebuah tahap banyak dapat start sekali. Tahap sebelumnya adalah melengkapi. Dan hubungan overlapping, tahap start sebelum penyelesaian terhadap sebelumnya. Hubungan interaktif, hanya satu tahap yang direncanakan setiap waktu dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika kerja pada suatu tahap sedang dieksekusi. Dan selanjutnya itu ada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini membahas tentang Project Integration Management. Manajemen Integration Project ini meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasi, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasi meliputi karakteristik dari pengimbungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek manajemen. Harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Yang kedua itu ada proses manajemen integration project, terdiri dari develop project character, proses pembuatan dokumen yang secara formal menyatakan bahwa berjalan dengan dan memberikan wewenang kepada project manager untuk menjalankan project. Dokumen project character berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Develop project management plan, proses mengidentifikasi, menyiapkan dan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek. Proyek management plan. Direct and manage project work, proses memimpin dan menjalankan seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam project management plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan project. Monitor and control project work, proses pelacakan, meninjau dan pelaporan kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Performance integrate change control, proses review semua change request, menyetujui change request dan mengelola change request terhadap rencana manajemen proyek. Close project or visit, proses finalisasi semua aktivitas proyek untuk mendapatkan formal acceptance bahwa proyek telah selesai. Dan di sini ada aktivitas yang dilakukan tim integrasi manajemen, yaitu memahami bagaimana mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam satu rencana proyek, mengukur dan memonitor segala aspek kemajuan dan untuk menemukan sasaran proyek, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable, menganalisis dan memahami cakupan.
Dan selanjutnya di sini ada menggambar manajemen integrasi project. Project integration management overview. Di sini ada beberapa project. Develop project character, develop project management plan, direct and manage project work, monitor and control project work, performance integration change control, close project or praise. Dan di sini ada pengembangan project character. Pengembangan project character adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencakup harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini penyelenggaraan organisasi atau pelanggan pada kasus dari proyek eksternal, membentuk hubungan kerjasama organisasi dan permohonan. Dan di sini ada juga business case. Dokumen ini menjelaskan mengenai kebutuhan bisnis organisasi untuk menjalankan suatu proyek. Project business case ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Dokumen ini juga berisi mengenal hasil analis yang sudah dikerjakan oleh bisnis analis berdasarkan masukan oleh berbagai stakeholder. Dokumen bisnis dibuat sebagai hasil dari analis berikut. Market ada beberapa macam. Di sini ada market demand, organization need, customer request dan lain-lainnya. Dan di sini ada monitor dan kontrol project. Itu adalah proses tracking, review dan reporting dari project berjalan terhadap rencana-rencana yang sudah didefinisikan di dalam project management plan. Salah satunya keuntungan dari proses ini adalah stakeholder dapat melihat dan memahami status dari project yang sedang berjalan serta langkah-langkah yang bisa diambil terhadap budget, schedule dan scope. Dan selanjutnya itu ada pertemuan yang ketiga. Dan selanjutnya itu ada tentang manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek itu meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Dan di sini ada beberapa step. Yang pertama itu kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan ini terdiri beberapa kumpulan. Yang pertama itu ada kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Dan selanjutnya kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan produk proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan dan stakeholder lain yang didokumentasi dan terukur. Step yang kedua ini ada ketetapan cakupan. Ketetapan cakupan itu ada beberapa bagian. Penetapan cakupan pengertiannya adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Dan di sini ada risiko-risiko yang ada, asumsi-asumsi dan batasan-batasan dianalis untuk kelengkapan
resiko-resiko tambahan, asumsi, dan batasan-batasan ditambahkan sebagaimana yang diperlukan. Dan step yang ketiga itu cara membuat WBS. Cara membuat WBS itu adalah proses mengelompokkan deliverable proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikembalikan. Dan work breakdown struktur, biasa disingkat itu WBS, itu adalah satu dekomposisi hierarkis deliverable oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverable yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Dan step yang keempat ini ada verifikasi cangkupan. Verifikasi cangkupan ini ada terbagi beberapa. Yang pertama itu proses penerimaan penyusunan deliverable. Verifikasi cakupan meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan dan penerima formal dari deliverable oleh sponsor atau pelanggan. Dan step yang kelima itu ada kontrol cakupan. Kontrol cakupan ini adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengkontrol cakupan proyek adalah memastikan sebuah perubahan yang diminta dan ditindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan pengawasan perubahan yang diintegrasi. Dan di sini ada WBS yaitu work breakdown structure. WBS ini merupakan pemecahan atau bagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Di sini WBS ini mempunyai manfaat. Manfaat itu ada beberapa manfaat, yaitu manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek antara lain untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan membedakan dalam membuat perkiraan risiko proyek, perjadwalan serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Dan selanjutnya itu WBS menciptakan akuntabilitas. Di sini menjelaskan bahwa informasi detail dalam WBS membuat setiap paket kerja lebih mudah untuk dimintakan pertanggungjawabannya pada pihak yang melaksanakannya melalui WBS. Mereka tidak dapat bersembunyi jika dimintai pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya. Dan
WBS meningkatkan komitmen. Proses mengembangkan dan menyelesaikan WBS dapat menghasilkan semangat dan meningkatkan komitmen tim. Meskipun manajer proyek akan sering mengembangkan WBS pada tingkat yang lebih tinggi, ia akan meminta partisipasi tim intinya untuk menyempurnakan detail di dalamnya. Partisipasi ini akan menghasilkan rasa keterlibatan pada diri setiap anggota. Contoh-contoh membuat work breakdown struktur. Struktur ini rincian kerja WBS yang efektif harus mengandung setiap elemen atau komponen berikut. Tujuan proyek harus ada, tahap proyek, dan daftar tugas pada setiap tahap proyek. Dan model WBS ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, memberikan dasar untuk mengimplementasikan, mengelolasikan sumber daya, menyusun jadwal dan menghitung biaya, mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Manfaat WBS, ada beberapa manfaat untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proyek, mengetahui pencapaian apa yang diinginkan suatu proyek, dan dapat merencanakan proyek ke depannya. Tujuan-tujuan dari WBS ini adalah melengkapi komunitas antar personal proyek dan menjaga konsistensi dalam mengendalikan pelaporan proyek secara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Baik, pada pertemuan yang 4 dan 5 ini membahas tentang manajemen waktu, proyek, dan cara membuat WBS di software WBS Scudo Pro. Itu ada manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management with rec.com yang juga mengidentifikasi manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi pencapaian dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Proses-prosesnya manajemen waktu proyek yang bisa dilakukan oleh manajer, salah satunya itu mengidentifikasikan proyek dengan baik, seperti hal melakukan manajemen waktu proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya. Yang kedua itu ada inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mengidentifikasi proyek yang akan dikerjakan, lakukan perencanaan sebelum proyek dimulai, tidak terbatas pada perencanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek yang berperan sebagai pemimpin proyek memungkinkan akan mendapatkan tekanan dalam mengelola tim. Oleh karena itu, pentingnya untuk menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dan tidak ada waktu terbuang percuma. Yang keempat itu ada perkiraan durasi dan jadwal. Optimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam tengah waktu yang baik. Perkiraan waktu tujuan untuk tercapai sesuai perencanaan proyek. Dengan begitu, tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektif. Dijadwalkan meeting di sela-sela kegiatan dan hindari melakukan sebaliknya. Yang kelima itu ada pelaksanaan proyek.
pelaksanaan proyek ini dilakukan sesuai oleh manajer saat melaksanakan proyek-proyek sesuai daftar rencana. Yang keenam ini ada berkomunikasi efektif dengan stakeholder. Para pemangku kepentingan stakeholder biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindari, buatlah laporan rutin. Dan yang ketujuh itu ada pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap proyek. Dan selanjutnya, gambar aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah sebuah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Selanjutnya ada urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses pengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Selanjutnya di sini ada perkiraan aktivitas sumber daya. Aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Selanjutnya, perkiraan jangka waktu. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah sebuah perkiraan banyaknya periode-periode pekerjaan yang dilakukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Dan selanjutnya di sini ada jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan ini adalah urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Dan jadwal-jadwal proyek ini yang disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelum dengan menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional, Open Project, atau WBS Pro. Di sini membahas tentang pertemuan yang kelima ini. Cara membuat WBS pada pertama kali ialah membuka insert lalu pilih new text untuk buat tulis. Jika ingin buat pekerjaan, pilihlah subtext lalu ketik tulis yang kita mau dan pilih lagi subtextnya jika diinginkan. Yang kedua itu membuat detail pekerjaan dari masing-masing subtext. Pertama, klik subtext yang ingin dikasih detail pekerjaan sampai subtextnya berwarna merah, lalu pilih insert, klik subtext lagi dan tulis judul yang ingin kita gunakan. Dan yang ketiga, membuat detail pekerjaan lagi untuk subtextnya. Cara penggunaan yang sama kayak kedua. Jika project yang di WBS sudah sesuai yang kita mau, maka di Microsoft Project kita tinggal ubah durasi, start finish, dan prosesor. Dan yang kelima itu kita mulai dengan membuka Microsoft Project, lalu kita memulai mengubah tanggal start yang ditulisnya tidak bisa diubah datanya karena jika diubah data akan berubah otomatis juga. Yang keenam itu blok tulisan yang tidak di bloat. Nanti akan keluar link teks, lalu nanti akan muncul precursor secara otomatis. Dan yang ketujuh ini, pekerjaan ini bisa dikerjakan apabila pekerjaan 5 sudah dikerjakan. Pekerjaan 5 ini adalah desain teks. Dan selanjutnya ini di sini ada membahas tentang pertemuan yang keenam. Pertemuan yang keenam ini membahas tentang manajemen biaya. Manajemen biaya itu adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai book yang disetujui. Dan kedua itu ada proses manajemen biaya. Proses manajemen biaya ada perkiraan biaya, menentukan anggaran,
dan kontrol biaya. Perkiraan biaya itu secara umum adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya manajer yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Dan yang keempat ada menentukan anggaran. Menentukan anggaran itu adalah menentukan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberikan hak. Dan yang kelima itu ada kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbarui anggaran proyek dan manage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Dan yang keenam ini ada manajemen. Manajemen ini, mengapa manajemen biaya proyek ini sangat penting? Karena biaya proyek ini adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui. Sifat alami dari proyek atau organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Dan yang ketujuh ini, mengapa penting estimasi biaya itu penting. Estimasi itu biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, karena selain untuk mengetahui beberapa besar investasi yang akan diperlukan, juga untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya proyek yang akan digunakan, misalnya tenaga kerja, material, dan peralatan, dan waktu pelaksanaannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.